Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas Teknik Elektro 02 atas nama Sulfadil Kiron akan mempresentasikan tentang pencegahan dan pemadaman kebakaran. Tujuan penting pencegahan kebakaran yaitu mengurangi risiko terjadinya kebakaran dan mencegah faktor risikonya terjadi. Pentingnya pencegahan kebakaran yaitu untuk menghindari kerugian besar baik dalam hal nyawa maupun properti. Upaya pencegahan membantu mengurangi risiko terjadinya kebakaran, menjaga lingkungan agar tetap aman, dan mengurangi beban pada pemadam kebakaran. Selain itu, pencegahan kebakaran juga menghemat biaya yang mungkin dikeluarkan untuk pemulihan pasca kebakaran yang terjadi dan membantu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial suatu wilayah. Kebakaran umumnya diklasifikasikan berdasarkan jenis bahan yang terbakar. Ada 5 jenis klasifikasi, yaitu kebakaran kelas A melibatkan bahan-bahan padat seperti kayu, kertas, dan kain. Kebakaran kelas A ini paling sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Kebakaran kelas B melibatkan bahan cair atau mudah terbakar seperti minyak, bensin, dan pelarut. Kebakaran kelas C melibatkan peralatan listrik yang aktif seperti alat-alat elektronik dan peralatan listrik, contoh seperti setrika. Kebakaran kelas D melibatkan logam-logam yang mudah terbakar seperti magnesium, titanium, dan natrium. Dan terakhir, kebakaran kelas E melibatkan bahan-bahan lemak dan minyak yang digunakan dalam dapur. Selain itu, kebakaran juga dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik api atau sifat api seperti kebakaran yang merambat cepat atau lambat, serta berdasarkan ukurannya seperti kebakaran kecil atau besar. Klasifikasi membantu pemadam kebakaran dalam mengambil tindakan yang sesuai untuk mengendalikan dan memadamkan api. Adapun bahan dan peralatan pencegahan dan pemadaman kebakaran. Bahan pencegahannya yaitu alat pemadaman api ringan jika terjadi kebakaran kecil, maka bahan ini sangat bagus digunakan untuk memadamkan api. Yang kedua, sprinkler otomatis, sistem yang melepaskan air secara otomatis yang mendeteksi suhu panas atau suhu tinggi dan membantu mencegah penyebaran api. Seperti yang dilihat di gedung-gedung, setiap lantainya memiliki sprinkler otomatis. Yang ketiga, bahan isolasi dan perlindungan diri. Penggunaan bahan tahan api dalam konstruksi bangunan dan menghambat penyebaran api. Yang keempat, pintu dan jendela tahan api, membantu membatasi pergerakan api dalam bangunan. Yang kelima, perencanaan tata letak dan evakuasi. Rancangan tata letak bangunan dan jalur evakuasi yang memudahkan jalan keluar kita dalam situasi darurat, seperti yang terdapat di rumah sakit, jalan pintu darurat.
Fasilitas dan penunjang kebakaran. Yang pertama itu pemadaman kebakaran dan stasiun pemadam kebakaran. Pasti di setiap wilayah memiliki stasiun pemadam kebakaran, tempat di mana mobil pemadam kebakaran dan peralatan ditempatkan, dan memiliki petugas pemadaman kebakaran dilatih untuk merespon panggilan kebakaran dan mengendalikan situasi darurat. Yang kedua, alat pemadam api dan peralatan pertolongan pertama seperti apar dan selimut api. Yang ketiga, sistem deteksi dan peringatan kebakaran seperti detektor sprinkler otomatis dan lainnya. Yang keempat, sistem pemadaman otomatis seperti pemadaman gas otomatis yang memadamkan api secara otomatis jika detektor merasakan kebakaran. Yang kelima, pasokan air dan hidran untuk memudahkan pemadaman kebakaran jika terjadi. Dan keenam, evakuasi dan jalur darurat. Untuk memudahkan kita untuk mencari jalan keluar jika terjadi kebakaran. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Pelatihan kebakaran bagi penghuni, petugas, dan personel bangunan penting untuk meningkatkan kesadaran akan tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Yang kedelapan, terakhir, penegakan kode dan standar keamanan. Wajib mengikuti standar keamanan dan peraturan terkait kebakaran, membantu memastikan bahwa bangunan dan fasilitas memiliki perlengkapan dan persyaratan lengkap. Adapun pertolongan pada korban kebakaran, yang pertama itu hubungi pemadaman kebakaran, dan jika ada korban pada kecelakaan kebakaran, berikan pertolongan pertama secepatnya. Yang kedua, jika orang terluka parah atau terbakar harus segera dibawa ke bantuan medis. Yang ketiga, paling penting, jauhi rumah yang rusak akibat kebakaran. Kesimpulannya itu, pencegahan dan pemadaman kebakaran sangat penting untuk menjamin keselamatan publik dan meminimalkan kerusakan properti. Tindakan pencegahan untuk mempertahankan desain bangunan yang aman terhadap kebakaran, mencegah polusi, menerapkan program pendidikan keselamatan kebakaran, dan agar masyarakat tahu apa yang akan dilakukan jika terjadi kebakaran. Dan saran saya yaitu jauhkan bahan yang mudah terbakar dari sumber panas dan memasang dan memelihara detektor asap. Sekian presentasi yang saya jelaskan, mungkin mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.